Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anak-anakku sekalian, hari ini kita berjumpa lagi atau bertemu lagi di materi bahasa Indonesia atau muatan bahasa Indonesia, tapi tetap masih di tema 4. Jadi anakku sekalian, langsung saja hari ini kita akan belajar tentang pantun ya. Pantun, mungkin kalian sering dengar apa itu pantun, tapi biasanya kalau pantun-pantun itu diucapkan, bukan dituliskan. Beda dengan puisi. Puisi biasanya dituliskan dan biasanya dibacakan. Tapi kalau pantun itu biasanya tidak dibacakan. Itu biasanya langsung tiba-tiba keluar dari pemikiran kita dan langsung diucapkan. Itu namanya pantun. Jadi biasanya dia adalah jenis puisi lama yang diucapkan secara kilat seperti itu. Yang pertama kita harus tahu apa itu pantun. Jadi pengertian pantun itu sendiri adalah jenis puisi lama yang terdiri dari 4 baris. Dan biasanya zaman-zaman dulu itu dipakai oleh nenek-nenek moyang kita ataukah orang-orang terdahulu itu sebagai pantun-pantun adat. Tapi sekarang itu pantun sudah banyak. Jadi bukan cuma pantun adat ya. Kalau di Betawi sana itu di Jakarta, di suku Betawi itu pantun dijadikan pembuka palang pintu. Apa itu pembuka palang pintu? Kalau di sini kita biasanya kalau ada orang yang mau menikah, biasanya pada saat pengantin pria sudah datangi pengantin perempuan, biasanya itu ditahan dulu. Jadi biasanya ada kata-kata awal yang disampaikan kepada keluarga pengantin perempuan untuk bisa diterima. Tapi kalau di Betawi itu tidak, biasanya dia memberikan pantun dan saling berbalas pantun. Itu yang dimaksud. Jadi gitu ya. Nah, selanjutnya bagaimana ciri-ciri itu pantun ya. Ciri-ciri itu pantun. Jadi gini, jangan sampai kalian tidak bisa membedakan apa itu pantun dan apa itu puisi. Karena itu beda sekali ya. Kalau pantun itu ada ciri-ciri tersendirinya. Yang pertama itu pantun terdiri dari 4 baris ya, terdiri dari 4 baris. Biasanya dalam satu baris itu terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. 8 sampai 12 suku kata. Tuh ada pesawat. Terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Nah, yang mana dimaksud dengan suku kata itu? Suku kata itu bukan kata ya. Siapa tahu kalian mengatakan suku kata itu kata. Bukan. Suku kata itu adalah yang dirangkai untuk menjadi sebuah kata. Misalnya merupakan, satu suku kata, satu suku kata, satu suku kata, kan itu satu suku kata. Jadi merupakan itu adalah satu, dua, 4, 3, kan 4. Jadi kata merupakan saja itu ada 4 suku kata. Itu yang dimaksud ya. Jadi itu terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu dia memiliki isi dan memiliki sampiran ya. Jadi memiliki isi dan memiliki sampiran. Jadi biasanya baris pertama dan kedua itu namanya sampiran. Sampiran itu apa? Sampiran itu artinya kalimat atau kata-kata yang mengarahkan kita ke isi seperti itu. Dan baris ketiga dan keempat baru isinya. Nah, itu yang dimaksud dengan pantun. Kemudian yang terakhir berima AB-AB. Apa itu berima AB-AB? Artinya rima itu adalah akhiran suku katanya. Jadi misalnya aku mau minum. Num itu adalah rima. AB itu artinya kalau misalnya di sampiran kata pertama A diisi kata pertama di sampiran itu kata terakhir suku kata terakhirnya A, di sampiran diisi itu suku kata terakhirnya itu A juga. Kemudian kalau di sampiran yang kedua suku kata terakhirnya misalnya B, di sampiran ketiga diisi kedua itu suku kata terakhirnya juga B, seperti itu. Ini contohnya ya. Ini contohnya. Misalnya berakit-rakit ke hulu.
Ini sampiran berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Jadi berakit-rakit ke hulu itu sampiran pertama, rimanya itu u. Rima untuk sampiran pertama itu u. Kemudian berenang-renang ke tepian. Rima untuk sampiran kedua itu adalah an. Itu yang dimaksud. Jadi berakit-rakit ke hulu, u, berenang-renang ke tepian, an. Nah, masuk diisi. Bersakit-sakit dahulu, nah itu. Bersenang-senang kemudian. Jadi sampiran pertama itu berakit-rakit ke hulu, u, dengan isi pertama bersakit-sakit dahulu, sama-sama u. Itu yang dimaksud. Kemudian sampiran kedua berenang-renang ke tepian, kemudian isi keduanya bersenang-senang kemudian, tepian kemudian, itu yang dimaksud. Jadi akhir suku katanya itu yang dimaksud ab. Nah, itu namanya rima. Ya. Kemudian itu pada dasarnya itu saja. Nah, kemudian selanjutnya adalah bagaimana cara membuat sebuah pantun, ya, membuat sebuah pantun. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa cara membuat pantun dengan cara membuat puisi itu beda. Kalau membuat puisi itu kita tidak apa-apa membuat dari awal sampai akhir. Ada jalan ceritanya dari awal sampai akhir, itu tidak ada masalah. Tapi kalau pantun itu ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Apa yang kita perlu perhatikan? Pertama itu adalah tentukan tema dulu. Pantun apa yang kita akan buat? Itu yang dimaksud. Nah, pantun, jenis-jenis pantun ini kan sebenarnya ada macam-macam juga, ya. Ada motor lewat, ada macam-macam juga. Ada namanya pantun nasihat. Artinya kalau kita mau membuat pantun nasihat, kita bikin tema tentang nasihat. Itu yang dimaksud. Nasihat itu apa? Misalnya kita memberikan wejangan kepada orang lain. Kemudian ada namanya pantun jenaka, ya. Pantun jenaka itu apa? Adalah pantun lucu-lucu. Jadi kalau kita mau membuat pantun lucu-lucu, berarti temanya buat yang lucu-lucu juga. Itu yang dimaksud. Jadi tentukan dulu temanya. Ada yang dimaksud dengan pantun, masih banyak lagi jenis-jenis pantun. Nanti saya perlihatkan, ya. Ada juga di bukunya, di buku ceritanya itu ada jenis-jenis pantun di situ. Kemudian itu yang pertama, menentukan tema. Kemudian yang kedua itu adalah tentukan sampirannya. Jadi tentukan isinya dulu. Saya salah. Saya lupa. Tentukan isinya dulu. Jadi jangan sampiran dulu. Siapa tahu kau bilang ini sampiran yang duluan, berarti dia yang duluan dibikin. Salah. Yang duluan dibikin adalah isi dulu, ya. Jadi bikin isinya dulu. Jadi misalnya tadi berakit-rakit ke berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Yang duluan dibikin dulu itu adalah bersakit-sakit dahulu, kemudian bersenang-senang kemudian, itu dulu yang dibikin. Setelah itu kita bikin sampirannya. Oh, kalau begitu isinya berarti kita cari suku kata yang terakhir, tapi kata terakhirnya sama tapi nyambung. Berarti bersakit-sakit dahulu. Jadi bisa isinya seperti itu. Kita cari sampirannya. Bersakit-sakit dahulu berarti berakit-rakit ke hulu. Nah, itu berarti dia hampir sama dan suku kata terakhirnya sama. Bersenang-senang kemudian. Oh, bersenang-senang kemudian kita mencari sampiran berenang-renang ke tepian. Nah, itu sama. Jadi tentukan isinya dulu, bikin isinya dulu, kemudian bikin sampirannya. Jadi dahulukan isi, kemudian bikin sampiran. Jangan sampai terbalik, karena kalau terbalik itu susah untuk mencari. Jadi untuk memudahkan untuk mencari, membuat sebuah pantun, isinya dulu yang kita bikin, setelah itu dibikin sampirannya. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, pada saat membuat isi dan sampiran, perhatikan rimanya atau suku kata terakhirnya. Itu yang saya maksud tadi. Jadi misalnya sampiran isi pertama itu suku kata terakhirnya harus sama atau rimanya harus sama dengan sampiran pertama, seperti itu. Isi kedua atau baris kedua isi itu suku kata terakhir atau rimanya itu harus sama dengan sampiran kedua, seperti itu.
Jadi baris sampiran kedua itu harus sama, gitu ya. Jadi kemudian apa tadi, menentukan tema, membuat isi, kemudian membuat sampiran, kemudian perhatikan suku kata atau rima dalam membuat isi dan sampiran. Itu cara-caranya. Jadi teknik membuat pantun sebenarnya itu agak susah gampang ya, susah gampang, karena terkadang biasanya kalau memang orang sudah paham dalam membuat pantun, dia biasanya datang secara kilat, artinya bisa muncul di pikiran begitu saja, langsung tiba-tiba muncul, dan bisa dikeluarkan dari mulut begitu saja. Iya, jadi contoh gini ya, contoh misalnya gini, saya mau membuat pantun tentang nasihat, misalnya nasihat tentang apa? Saya mau membuat pantun nasihat tentang kebersihan misalnya. Jadi saya mau membuat pantun kebersihan. Jadi saya mau bikin isinya dulu. Isinya itu apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Itu baris pertama. Kemudian yang baris kedua atau baris isi kedua, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tunggu nak. Oke, saya lanjut ya. Jadi misalnya saya mau membuat pantun tentang nasihat. Temanya itu adalah kebersihan. Misalnya saya buat pantun begini, saya mau bikin isinya dulu. Isinya itu adalah jagalah kebersihan agar kita terlindung dari penyakit. Nah itu, jagalah kebersihan. Suku kata terakhirnya an. Kemudian baris kedua, agar kita terhindar dari penyakit. Suku kata terakhirnya adalah it atau kit, begitu maksudnya. Nah kita bikin sampirannya yang sama-sama, yang agak sama. Jadi misalnya saya bikin sampiran untuk jagalah kebersihan, begitu. Jagalah kebersihan berarti jagalah kebersihan, yang ada annya. Ke rumah sambil berjalan, ke rumah sambil berjalan. Itu, ke rumah sambil berjalan, jagalah kebersihan. Itu. Jadi ini mungkin tidak terlalu bagus ya, tapi tidak apa-apa. Ini sebagai contoh. Ke rumah sambil berjalan. Jadi kita lihat isi keduanya. Isi keduanya itu adalah agar kita terhindar dari penyakit, jadi kita bikinkan sampiran itu adalah ke rumah sambil berjalan, kit. Kita bikin sampiran kedua yang akhirnya kit. Pastinya tidak bisa ke rumah sambil berjalan karena tidak bisa naik rakit. Nah itu, tidak ke rumah sambil berjalan karena tidak bisa naik rakit. Nah ini kita sudah jadi satu pantun yang tiba-tiba saya bisa jadi ke rumah sambil berjalan karena tidak bisa naik rakit, jagalah kebersihan agar kita terhindar dari penyakit. Nah itu jadi satu pantun. Jadi saya ulang, ke rumah sambil berjalan karena tidak bisa naik rakit, ke rumah sambil berjalan karena tidak bisa naik rakit. Nah, ini tidak apa-apa ya, yang penting ada yang penting kalian sudah tahu cara buatnya. Ke rumah sambil berjalan karena tidak bisa naik rakit, jagalah kebersihan agar kita terhindar dari penyakit. Ah itu jadi satu pantun. Jadi untuk memudahkan itu, kalian bikin dulu sampirannya. Selalu saya salah ucap. Bikin dulu isinya, bukan sampirannya dulu. Jadi selalu bikin dulu isinya. Setelah itu, setelah ada isi, baru kalian bikin sampirannya. Nah, itu kalian akan memudahkan untuk membuat pantun secara kilat atau membuat pantun secara cepat seperti itu. Oke, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan lewat grup, jangan dijapri, karena supaya teman-teman kalian bisa lihat. Jadi silakan kalian bikin pantun. Jadi kalau bisa catat-catat di bukumu, bikin pantun sendiri. Jangan bikin pantun yang sudah ada. Jadi bikin pantun seperti saya tadi, bikin pantun yang belum ada. Jadi silakan bikin, catat-catat,
latihan-latihan bikin pantun, buat di buku catatan tematik bahasa Indonesia kalian, dan itu bisa kalian jadikan hasil karya kalian sendiri. Ya, cukup. Bila topik walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.